Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo Sobat TK semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi di Warta Kota Podcast edisi podcast properti. Podcast properti bersama kita berdua. Kita berdua ya. Saya kayak ketawa ya. Aku yang suka cita. Nah, di tengah-tengah kita nih. Waduh. Udah ada tamu spesial ya. Ada tamu spesial. Akan menemani kita ngobrol-ngobrol di edisi podcast properti hari ini. Iya. Podcast properti adalah salah satu bagian dari Warta Kota Podcast yang memang kita pengen bahas nih. Karena kita melihat di situasi yang normal seperti sekarang ini, bagaimana sih geliat usaha properti itu? Dan mungkin bisa jadi udah mulai optimis dan berkembang nih ya. Betul. Jangan-jangan nah, episode yang sangat berbahagia sekali nih rasanya kita berdua ya. Iya. Saat ini bertemu dengan Pak Peter. Peter. Ketawa. Sukacita, tawa bahagia, suka ketawa. Iya iya. Gimana kita nggak bersyukur kan? Bersyukur selalu, optimis selalu. Pak bener nih masa Pak Peter suka ketawa. Ya, mestinya apa tuh? Masa suka nangis? Katanya Pak Peter simfoni ya Pak. Iya. Pak Peter simfoni. Simponi. Simponi. Oke, simponi. Selaku apa Kat? Selaku GM Marketing and Sales Harvest City. Wah, Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Pasti kita berdua sudah diberikan waktu nih. Saya panggilnya Mas Yance. Oh iya. Yance. Boleh. Kak Keket Pak. Keket. Iya. Saya panggil Ferdi nanti ya. Tadi kita diingetin banget sama Pak Peter. Terus dipakai masker ya Pak ya. Selalu harus protokol kesehatan nomor satu. Iya. Kan? Ya, ngomong-ngomong dari Warta Kota ya. Iya, Betul, Pak. Betul. Waduh, sekarang gimana dengan teman-teman jurnalis yang kondisi new normal nih bahasa new normal? New normal. Iya. Kebiasaan baru. Betul. Iya. Kebiasaan baru. Kalau dari sisi media sih, sekarang kita pasti pembahasannya lebih banyak tentang berita-berita COVID-19 pasti ya Pak ya. Capek. Iya, tapi tetap ada Pak. Harus mengingatkan teman-teman untuk selalu protokol kesehatan. Iya, jadi beritanya lebih ke berita Betul, positif sih Pak. betul, harus itu. Iya, untuk mohon optimis. Terus kita juga lebih banyak ke activity-nya kayak sekarang nih ya. Activity yang lebih ke digital ya. Digital ya. Yang sedikit berubah juga pasti biasanya kayak pertemuan konferensi pers ya Pak ya. Pasti. Biasanya kan kita juga bisa ketemu langsung. Ya dengan mungkin hari ini kita mungkin bersyukur bisa bertemu dengan Pak Peter karena kan dibatasi ya Pak ya. Dibatasi dengan apa namanya jumlah tim atau segala macam. Tetap dengan protokol kesehatan. Tapi kalau yang berjalan dalam rangka liputan atau dalam rangka tugas jurnalistik teman-teman media khususnya di Warta Kota ya biasanya kami via virtual meeting atau Zoom, iya, betul Pak. Ya ada Zoom, ada Google. Iya, nggak boleh disebut merek ya, lu bukan. Bapak kita nggak apa-apa, Kantor aja dulu gitu kan. tapi kan bener ya, iya. Di kantor kita sekarang sama. Rapat, jangan ke tempat rame-rame ya, di tempat masing-masing aja. Rapat virtual. Tapi beberapa orang bilang bahwa itu jadi budaya baru yang menjadikan kita lebih sangat produktif katanya ya Pak ya. Antara sangat produktif atau jam kerja sudah nggak ada batasnya. Saya nggak curcol. Ya, tapi memang sebenarnya setiap kejadian kalau itu selalu ada dua sisi mata uang yang saya bilangnya. Tergantung kita mau lihatnya mana. Kalau kita bilang jeleknya ya semuanya jelek semua gitu loh. Makanya kita mestinya teman-teman media kalau bisa ya sisi yang positifnya diangkat juga supaya optimisme ada, teman-teman juga yang mulai down mulai terangkat lagi. Nah itulah tugas kita semua sebenarnya. Wah ini memang beruntung ya punya atasan nih kalau teman-teman di Harvest City nih ya, sangat membangun optimisme itu dia karena kan tadi di lingkungan manajemen Harvest ini dibangun memang rasa optimis seperti itu. Harus kita semuanya karena gini. Cuma kita mau maksudnya ditangisi mau gimana? Wong mesti tetap jalan kok, proyek mesti jalan, iya. Target mesti tetap dikejar, ya kan? Manajemen juga minta hasil gitu loh. Dimanapun juga, semua sama lah. Mungkin awal-awalnya perlu penyesuaian, betul. Tapi berjalan itu
masih must go on. Di samping manajemen dan mungkin di level-level tertinggi, yang pastinya masyarakat juga sama ya Pak ya. Betul. Harvest terus berjalan, itulah bukti kepercayaan ya Pak ya. Betul, itu yang paling pertama. Yang paling pertama ya Pak ya. Kan tadi ngomong-ngomong masuk new normal nih Pak. Ya. Kalau dari sisi media kan kita tadi ada perubahan. Bapak juga ada virtual meeting. Kalau dari lebih ke sisi pribadi Bapak sendiri gitu kan, ada perubahan apa nih Pak? Saya Selama jadi gaya hidup. lebih banyak ketawa sekarang. Sisi lain pandemi. Dia banyak ketawa. Iya. Katanya kan bahagia itu meningkatkan imun tubuh. Betul. Nah, harus ini bahagiain. Wah, iya. Kawan, orang nggak ngerti lagi obatnya habis sih kayaknya. Vitamin alami ya. Pak. Vitamin alami gitu. Jadi menurut saya yang paling pasti di saya berubah itu ada satu adalah ini masker. Saya tuh paling nggak bisa menggunakan pakai masker sendiri. Iya betul. Itu pasti. Kedua adalah protokol kesehatannya itu cuci tangan. Biasanya kan ya paling kita cuci tangan tuh sehari berapa kali sih? Sekarang masih sering. Yang ketiga adalah pas saya sampai rumah. Biasanya sampai rumah ya udah nongkrong dulu. Ya kan duduk dulu, makan dulu gitu kan. Nah sekarang nggak bisa, langsung kamar mandi tujuannya udah. Kayak kalau tidak melakukan semacam itu bukan ritual lah ibaratnya. Betul, ada kurang. Jadi yang kurang ya Pak Iya, ya. padahal kita kadang apa sih suka gue lewat rumah juga, masa rumah tuh udah jauh, tapi kalau nggak langsung ke sana tuh ada yang kurang. Wah. Lebih was-was gitu. Lebih was-was. Ya mungkin disiplin di situ sih. Nah itu kebiasaan barunya ke arah yang lebih baik ya. New normal. New Normalnya ke arah yang begitu. lebih baik. Optimisme, ritual bersih, yang pasti suka ketawa. itu pasti bebas itu ya. Wow. Pak, Aduh. ayo Pak kita mulai ngobrolin mengenai Apa nih? investasi Pak, keuangan. Anak-anak kita sekarang sangat bingung Pak. Tepat nggak sih kalau ngomongin, kita berbeda dalam konteks properti ya Pak ya. Ya. Investasi properti khususnya di RP sendiri saat ini, bagaimana sih Pak pandangan dari Pak kita Menurut sendiri? saya melihat begini sih, mungkin kita sedikit lihat atasnya sedikit ya. Iya. Investasi. Sebenarnya investasi itu kan banyak sekali bidangnya. Mau yang di saham, ke portfolionya rasanya mau di saham, di reksadana macam-macam. Nah cuma kalau kita bicara resiko dari semua investasi itu memang paling kecil itu ada di properti sebenarnya gitu loh. Cuma memang likuiditasnya kadang agak tidak bisa cepat. Kalau gue lagi baik buru-buru mau jual biasanya itu di situ kendalanya, ya kan. Kalau yang lain kan cepat aja, market dari pasar aja bisa dulu, dari saham, dari macam-macam. Nah, kedua adalah properti itu orang cepat atau lambat kan pasti butuh. Iya. Pada saat saya mungkin waktu awal-awal kerja 20 saya nggak butuh. Tapi berjalan waktu di ujungnya saya pasti butuh. Begitu saya berkeluarga saya butuh rumah. Nggak mungkin saya mau ngontrak terus, saya mau pindah-pindah ngekos terus nggak mungkin ya. Apalagi kita cowok ya, kalau rumah tangga selalu saya bilang gitu. Nah itu pasti perlu. Iya. Nah makanya saya sudah bilang teman-teman, kalau mumpung masih muda, masih istilahnya belum ada tanggung jawab yang besar di belakangnya, yang mulai pikirkan untuk berani berinvestasi di properti. Karena hanya masalah waktu, lu pasti butuh, harganya naik terus, ya. Terus tingkat kesulitan kita makin bertambah umur tuh makin sulit. Kenapa? Dari bank itu kan dia punya checklistnya lebih banyak, otomatis. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa di awal ya lebih baik di awal. Ujungnya juga pasti perlu juga kok. Jangan ditunda-tunda. Ya, investasinya kalau yang menguntungkan di situ menurut saya. Memang tidak ingin menunda. Banyak orang 3 kebutuhan mendasar manusia kan, Betul. sandang Pangan. sandang pangan mungkin sebagai anak milenial sekarang punya lah ya, bisa Lifestyle ya. sandangnya ada flash sale, online shop. Online shop ya yang lagi rame. Noki cantik. Kita ya. Ya kan? Halo guys, di mana? Kita Nokia. Noki. Nokia udah. Belum lagi travel indah. Iya. Wah, ya. Yang terakhir apa? Memang kan itu pengen ya Pak ya. Cuma ya acap kali bagi para orang bilang service generation sekarang. Ya. Ada juga yang bilang bahwa generasi milenial ini sebagai generation
cukup susah katanya Pak. Ada nggak sih Pak yang pandangan dari Pak Peter nih? Oke, proses sih gini sih, prioritas semua. Memang ada orang kadang bermimpi, gue pengen semuanya, betul. Itu indahnya dunia, selalu ceritanya indahnya dunia. Film drakor tuh begitu tuh. Tapi faktanya Dunia tak seindah dunia tidak seindah itu. Dunia tidak seindah drakor, bos. Iya. Nah, kita masih back to reality dulu. Ya kan, kita back to reality. Kita mesti, teman-teman semua, kita mesti kadang mulai merencanakan menurut saya. Sebenarnya COVID ini, pandemi COVID ini, saya bilang kita mulai sisi mana? Kalau saya mulai sisi adalah sisi kebalikannya, yang positifnya ya. Mungkin teman-teman selama ini kita rutinitas kita yang tadi nanti cantik, travel indah, bla bla bla, kita mungkin ya nantilah saya masih bisa ngekos kok, saya masih bisa begini. Nah, cuma kondisi pandemi kemarin, PSBB, kamu saya merasakan juga kita selama sekian bulan di rumah aja, work from home itu ya kan, itu memberikan satu stressful tersendiri terus lah. Yang biasanya kita lebih dinamis ya, sekarang di rumah, ya kan, apalagi yang berkeluarga nih bahasanya kan, yang biasanya ya cuek-cuek aja sekarang di rumah dikomentarin dikit-dikit, komentarin dikit-dikit, ya situ sini lah itu kan. Sampai ada artikel yang bilang bahwa angka pacaran katanya Ampun. Iya, karena sering ketemu. Wah, itu Karena tingkat stres. ada yang nggak beres dengan rumahnya benar. Sebenarnya kalau saya lihat gini, yang biasanya pulang ke rumah kan beban dia kan di perjalanan hilang tuh stresnya kan. Nah, sampai rumah tinggal nama keluarga aja. Nah, sekarang tiap di rumah habis diomelin bos, tahu diserempet sama istri kan, nanti kan nih kondisinya kan, nah kewarasannya beda. Nah, itu yang membuat mungkin di situ sedikit ada. Nah, saya bilang dengan kondisi itu, terutama teman-teman yang mungkin masih single yang gua ngekos aja cukup, gua ngontrak aja. Nah, selama sekian waktu itu kan mereka melihat hanya ruangan kamarnya dia, sama mungkin dindingnya pada poster Bon Jovi. Nah, kata cuy banget gue. Nah, itu kan beda lagi loh. Yang biasanya mungkin dia bangun pagi ke kantor, di kantor ada rutinitas dinamikanya tinggi, pulang bener malam tinggal istirahat lagi begitu aja. Nah, sekarang dari pagi bangun di situ terus di situ. Yang dilihat sama ya Pak ya? Iya, kalau ya sehari 2 hari mesti jangka panjang bagaimana? Ya kan, terus yang biasanya suka nongki cantik sekarang nggak bisa nongki cantik, Susah gitu. mau travel indah boro-boro pasar hari di karantina dulu kan diri. Betul. Nah, kondisi itu kan membuat kita harus rehat sejenak. Kita mulai menyusun rencana prioritas kita. Apakah kita mau begini terus atau tidak? Betul. Nah, di situ maksudnya di situ disusun. Terus kita lihat, kalau dilihat dengan benar, seharusnya semua orang bisa itu, bisa tetap nongki bisa, mau travel masih bisa, mau punya aset atau investasi juga bisa. Cuma memang kita semua harus back to realita. Ya kan, kadang kita teman-teman milenial atau teman-teman kita kadang pada saat kita mau investasi atau punya beli rumah itu kadang kita berpikiran, gue pengen tengah kota, gue pengen fasilitasnya sudah lengkap, gue pengen begini, gue pengen begitu. Ya kalau dilihat ya, mohon maaf. Pakai komplit bos katanya kan. Nah, cuma kalau kita bilang kalau kita mau back to realita ya, ayo yang kita mampu tuh yang mana? Ya kan, jangan dipaksakan. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman kumpul, kadang kasih tahu teman-teman yang di bawah saya juga bilang, ayo mumpung itu cari yang lu mampu. Cari yang lu mampu bayar cicilannya. Jangan bilang gua pengen ini. Iya emang bagus itu, cuma lu sanggup bayar nggak? Kalau nggak sanggup bayar itu cuma film drakor doang indah gitu, tapi nggak bisa lu miliki gitu loh. Indahnya dapat, realitanya nggak dapat. Akhirnya berjalan nyawa lewat. Harga rumah kan selalu kenaikan harga properti itu kan tidak sebanding dengan penghasilan kita, yang peningkatan penghasilan kita itu. Terus dari zaman saya 20 tahun lalu mulai kerja sampai sekarang nggak ada yang namanya cerita penghasilan saya bisa ngejar kenaikan harga rumah. Iya kan? Itu. Kedua, saya selalu bilang teman-teman adalah cari proyek atau cari properti yang pengembangan skala kota. Kenapa skala kota? Berarti yang Anda beli sekarang adalah berkembang 5 tahun, 10 tahun kemudian akan jadi apa? Yang lihat sekarang. Ya kan?
ada proses investasi kita bertumbuh. Nah, ini investasi ya Pak ya. Iya. Kembali lagi. Jadi harus melihatnya visioner ya Pak ya, ke depan ya. Gitu. Tapi bagus loh buat sobat-sobat WK sekalian. Pak Peter memberikan kita sebuah pandangan ya. Dia itu bahwa kalau kamu semua nih yang pengennya langsung jadi, itu bukan properti. Pengennya langsung. Itu ada di mesin fotokopi. Mesin fotokopi ya Pak. Atau instan. Bukan. Ini misalnya masak dulu, Bos. Iya, Betul, ada ya. prosesnya. Ada prosesnya. Iya. Kalau kematangan, berarti. Iya. Ini rasanya Ya, malah. benar dong. Mesin scan sama fotokopi doang gitu. Juga ya. Bagus ya, benar kan? Kita Pak Peter memberikan sebuah pandangan yang bagus sih. Maksudnya bahwa memang konsep kita mengalokasikan atau membangun mimpi kita tuh bukan dalam langsung jadi. Bukan hanya dalam Jangan sesaat gitu ya. Nikmati prosesnya. Betul. Pak Peter waktu pas sebelum kita ngobrol ini Iya. bilang proses itulah yang kita nikmatin. Itu Pak Keket katanya ada yang mau ditanya. Tadi kita sudah sampai pertanyaan buat kita kaum milenial ya Pak ya. Iya. Sekarang kita masuk ke properti nih Pak, hubungannya dengan Hati Oke. City. Nah, kan geliat properti ini sudah mulai tumbuh nih Pak di beberapa wilayah ya di Indonesia. Nah, kalau untuk di Hati City sendiri melihat geliat properti ini pasti sudah ada strategi, langkah-langkah apa untuk penjualan di dalam masa COVID ini ya Pak ya? Oke. Seperti apa? Jadi pertama adalah kita bicara masa pandemi ini, strategi kita apa dulu? Iya. Ya kan? Kita saat ini otomatis cara lama kita nggak usah pakai sama sekali. Dulu kan kita pameran, Iya. canvassing, Iya. ya kan? Kita nggak bisa sekarang, karena kan protokol kesehatan ya, kita hindari. Jadi mau nggak mau teman-teman dari Markom dan promosi dan lain-lain itu sekarang lebih banyak mainnya digital. Mau nggak mau sesuatu yang baru mungkin buat teman-teman yang biasanya sering pameran ya, sekarang mesti belajar semuanya, ya kan, main digital. Terus kedua lebih ke kita mengoptimalkan sekarang di webnya kita Oke. itu virtual 3D tour. Oh. Nah, betul. Iya. Jadi kita coba memfasilitasi teman-teman mungkin yang tertarik tapi masih mungkin wah saya kondisi begini saya menghindari untuk travel banyak-banyak selain ke tempat kerja saya nggak mau tempat lain, masuk ke website kita ya kan, ada 3D tournya. Itu menarik sekali ya. Betul. Konsep yang biasanya hanya bisa diakses mungkin bagi nggak semua orang ya. Semua. Sekarang malah jadi tren. Betul. Jadi strategi yang dibuat Betul. sama Ya kita mesti Tapi adaptasi kan, maksudnya Iya. kita belajar semuanya virtual 3D. Terus kalau memang di kantor sendiri kita pasti semua karyawan protokol kesehatan setiap hari. Oke. Jadi selain masker Iya. ya cuci tangan sebelum Cuci kantor, tangan. terus kita diwajibkan adalah monitoring aktivitas kita sendiri ke teman-teman SR kita. Jadi Iya. kita ada aplikasi ini aplikasi, ya tiap hari harus disubmit. Jadi suhu kita berapa, lu ke kantor naik apa, sekitar di keluarga kamu ada yang lagi kurang sehat Iya. atau enggak, Iya. di sekitar mungkin di lingkungan kita ada yang sakit atau tidak. Ini itu checklist dari manajemen pada kita. Iya. Nah selain itu teman-teman yang frontliner berhubungan orang diwajibkan pakai face shield, itu wajib. Nah secara strategi kita lakukan itu, ya kan. Nah tadi kalau dari Kak Keket mau menanyakan properti mulai menggeliat, ya puji Tuhan ya. Di awal semester kedua ini ada setitik cahaya terang buat kita semuanya. Jadi yang di semester pertama kita sedikit berkelimpungan gitu istilahnya, ya ini mulai kelihatan. Nah, jadi dari payah teman-teman ya dalam beradaptasi, mulai strategi baru tuh mulai kelihatan. Hasilnya lumayan sih kita bicara. Belum normal, tapi memperlihatkan grafik yang mulai meningkat. Grafik mulai meningkat ya Pak ya. Nah ini menumbuhkan optimis, ini bahan bakar buat kita nih. Iya. Berarti kita nggak salah nih, mulai ada harapan. Nah, Optimisme tadi ya. iya, optimis. Optimis. Itu. Jadi saya lihat ke belakang, mestinya sempat
sempat mungkin teman-teman terhuyung, tapi dengan strategi-strategi yang kita susun, dengan support dari manajemen pada kita melihat ada perbaikan, grafiknya naik sampai akhir tahun. Seharusnya hasilnya tidak mengecewakan. Wow. Sebuah statement yang sangat optimis sekali ya. Hasil dari optimisme di strategi ke belakang kemarin. Betul. Dari segi manajemen, dari segi strategi yang disampaikan kepada calon pembeli. Tapi kalau dari lingkungan sekitar, Pak, apakah protokol itu diberlakukan juga? Kita gini, pas awal-awal pandemi itu kan semua, menurut saya pasti semuanya sama. Iya. Jadi dari warga-warga kita sudah tinggal itu, secara inisiatif sendiri ya, Iya. itu Dalam konteks perlokatan ya. membatasi orang yang masuk sudah pasti itu. Iya. Walaupun kalau kadang ada yang ekstrim, yang bukan warga nggak boleh masuk. Oke. Kalau yang harus masuk biasanya ada ini chamber. Oh. Ya awalnya, tapi berjalannya kan nggak boleh katanya. Ada risiko. Sedikit ini. Nah akhirnya ya paling protokol cuci tangan seperti dalam bermasker wajib gitu. Itu wajib semuanya. Terus di fasilitas umum kita, di sini kan kita ada fasilitas umum kayak restoran dan lain-lain. Kita protokol kesehatan. Oke. Udah mulai buka di awal Juli, tapi satu pengunjung dibatasin, Iya. kedua protokol kesehatan harus bermasker, terus cuci tangan, dicek temperatur, itu wajib di fasilitas umum kita. Gitu. Nah, di ruangan kantor kita itu dalam seminggu minimal sekali ada disinfektan. Seperti itu. Iya, iya. Jadi karyawan pulang baru di disinfektan semua ruangan kantor kita. Seperti itu. Yaitu di lingkungan kerja, di lingkungan sekitar kita semua sekarang sangat aware dengan protokol kesehatan itu. Dan kita sendiri pada awal-awal itu juga kita ada CSR lah ya ke lingkungan kita juga untuk support mereka menjalankan protokol kesehatan. Berarti dari pihak manajemen dan pengelola sendiri mensosialisasikan itu semua ya. Terus, Ayo protokol kesehatan berjalan semuanya ini. Ya. karena kalau bukan dari kita, inisiatif dari kita sendiri, ya itu tidak akan ada efek riaknya. Jadi saya selalu bilang, mulai dari kita dulu. Betul. Kita ke lingkungan terdekat kita, ke lingkungan di atasnya lagi efek riak. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Ini semua orang ngalamin itu seluruh dunia. Iya. Nggak ada obatnya. Dan ini kan kalau saya bilang seumur saya itu kali ini yang ada rumusnya. Ya. Ini mainan baru. Semua kotak-kotak suka-suka semua nih. Belum bisa diprediksi ya Pak ya kapan ini. Nah tapi saya bilang life must go on. Daripada meratasi kegelapan yang ada, lebih baik menjadi titik cahaya menangani kegelapan itu. Iya kan? Iya. Sama-sama itu ya wes nggak buat ngapain. Ya cuma kita saling apa yang bisa kita support. Ya salingnya. Bagi saya sih simpel itu. Ya kan? Bos-bos juga belum tentu semuanya happy kan, pasti banyak support. Tapi kita juga harus support yang di atas kita support juga. Pemilik usaha kan banyak yang support juga. Ya kan? Kita saling bersinergi, berkolaborasi, menguatkan satu sama lain sehingga bisa lewat ini. Kalau saya lihat dari berita kan lumayan nih, vaksin udah mulai ada yang fase 3 mulai di trial ya. Uji coba ya Pak ya. Ya hopefully kalau lancar ya mungkin berapa bulan lagi udah bisa diproduksi masa kita pakai. Amin. Dengan begitu kan aktivitas bisa normal kembali ya Pak ya. Iya. Ya, normal kembali. Bergeliat kembali. Sekarang sudah normal sebenarnya ya. Kalau bahasa new normal is normal. Kamu jangan gitu. Main-mainin istilah loh. pada cinta gitu. Mau ngomong silakan. Semangat kalau ngomong Twitter nih. Berapa jam? saya kadang lucu nih. Ini kadang di grup WhatsApp di ini orang-orang nih nyawanya 10 kali. Iya. Di beberapa tempat makan gitu. Oh iya Pak. Terus yang hebatnya kalau kita bilang ya sudahlah, orang kan perlu sosialisasi, sosial ya, kehidupan sosial. Ya at least udah pakai masker,
pakai face shield. Pakai face shield kayak duduknya sedikit ya. Iya, Berjarak ada- ini loh. Ini tidak. Siapa yang bilang? Wow. Tidak bisa menyalahkan tapi juga tidak bisa membenarkan ya Pak. Iya, makanya saya bilang satu sisi kita memahami, kita masuk sosial ya, Iya. tapi juga ya maksudnya ya kita mulai jaga diri sendiri juga dulu lah. Gua gak peduli orang lain lah ngomong apa ya, tapi gua keluar gua pakai ini dulu. Kalau emang agak ramai gua pakai facial lah. Ya sudah. Betul. Minimal di gerakan kita seperti itu kan teman-teman benar juga ya. Iya. Efek lihat tadi. Iya. Ini Pak, kembali lagi nih Pak ke tentang properti ya, Ya. PCT. Tadi kan sudah ada strategi marketing lewat digital, lewat virtual. Gitu. Betul. Kalau untuk strategi promosi dari sisi pricing ada nggak sih Pak? Ini kan ya situasi yang ya penuh tantangan ya Pak ya. Situasi penuh tantangan. Mungkin ada kalanya sobat-sobat itu yang baru menikah nih. Bisa jadi pas lagi nyari-nyari di lokasi yang mana, Di ada lokasi promo yang- apa gitu Pak. Jadi kita ya diawali kondisi-kondisi begini ya, Iya. struggle kita semua. Saya ngobrol sama teman-teman, ayo kita coba memahami keadaan teman-teman kita juga, ya. Dari situ keluar ide namanya bebas. Karena kondisi teman-teman kita memahami, kita kasih mereka kebebasan. Ayo, kalau teman-teman pilih di Harvest City, gua kasih kebebasan deh. Lo bebas pilih unitnya, harus dong. Wah, iya. Masa lo pesan unitnya? Sulit banget nanti. Kan kita mau milih rumah masa nggak boleh? Mau milih yang apa juga bisa. Iya, bener juga sih. Oke, bener. Bebas pilih rumah masih dipaksa. Bebas pilih rumahnya. Ya, bebas pilih rumahnya. Terus kedua, bebas DP-nya. Lo aku sendiri DP-nya. Oke. Ya. Ketiga, bebas biaya BPHTB. Oke. Keempat, bebas biaya KPR. Kelima, bebas pilih hadiahnya. Ya kan? Keenam, bebas pilih jadwal akadnya. Ini bebas semua, saya bebas Iya. masuk langsung ya. Iya. Hah? Bebas masuknya. Semua ya. B6 tadi. Kita ulangi Pak. Bebas pilih unitnya. Itu sih ya. Iya ya. Kita memang bebas pilih unit. Ya, kok masa gua paksa-paksa bilang gue tinggal. Bebas pilih DP-nya. Oke, bebas pilih DP-nya berarti pengertiannya adalah saya punya uang berapa, tolong Diaturin. diaturin. Iya. Terus bebas BPHTB, ya. bebas biaya akad, Biaya akad, bebas hadiahnya, pilih hadiahnya. Kita ada hadiah AC AC. atau TV. Oke. Atau pilih A atau B. Lokasi kita ini sekarang ada di mana Pak? Kayak wah menarik. Ini Pak. kita ada di rumah saya, Sweet Hortensia, cluster Sweet Hortensia tipe Santivalia. Ini kalau buat kalau saya pasangan muda ini cocok nih ya. Minimal ada kamar 2, Betul. ya kan, ada dapur, ya ada ruang keluarga, bisa nongkrong-nongkrong gitu. Yang paling pasti adalah kalau saya work from home, ya saya suntuk di ruangan kerja, Iya. Betul. saya bisa ke teras, Oke. udara segar. Nah itu kan katanya protokol sekarang kan harus Iya. punya ventilasi udaranya, Sirkulasi udara, Sirkulasi, iya. sinar matahari masuk. Aduh. Memang lokasi Harvest ini berada di daerah Cilengsi ya Pak. Iya, udaranya Udaranya masih Betul. Kita di sini masih luas, greennya juga masih bagus. area hidronya ya, masih. betul. Nah sini saya bilang, makanya saya bilang, ayo teman-teman kalau itu jangan nunda-nunda, ya kan? Mumpung ada banyak promonya, banyak kemudahan. Teman-teman bank juga sekarang menurut saya sesuai dengan arahan dari pemerintah juga Iya. penyaluran mulai dibuka, relaksasi untuk properti mulai dibuka juga. sudah mulai ya. Mulai dibuka juga. Beda kalau awal-awalnya kan semua Iya. semua. Betul. Jadi mulai semester 2 mulai direlaksasi lah, didorong. Suka nggak suka properti ini turunannya ke bawah itu banyak bisnis yang ikuti di belakangnya. Nah, betul. Kalau properti agak berhenti itu turunannya semua berhenti, tambah kacau semuanya. Jadi sekarang memang didorong juga, mulai dikasih relaksasi, dan properti mulai didorong untuk bergerak, mungkin nanti bisa ikut di belakangnya.
Dan memang Harvest ini sendiri sudah menjadi sebuah kota mandiri ya Pak ya? Ya, kita pengembangannya 1.350 hektar. 1.350 Ya, kita konsepnya memang kota mandiri. Iya. Kita ini sebenarnya saya selalu katakan tempat yang terbaik yang ada di Cibubur ini. Oke. Ya, sepanjang Cibubur ini kita pengembang punya luas paling gede 1.350 hektar. Dan bagusnya adalah kita baru kembangin sekitar 15-20%. Jadi ruang untuk bertumbuhnya besar. Iya. Saya selalu bilang kan, yang saya bilang tadi, kita beli sekarang Iya. dengan fasilitas yang sudah ada sekarang, berjalan waktu tiap tahun kan kita ada tambah fasilitas. Nggak mungkin lah luas lahan begini gua ada diem aja, nggak mungkin. Karena manajemen menargetkan kita setiap tahun harus tambah fasilitas. Nah, berarti kalau tiap tahun tambah fasilitas, 5 tahun kemudian saya lihat di sini harganya udah berapa, ya kan? Nah, kita yang lebih bagus lagi adalah kita ada 3 developer besar yang support kita. Ada Surya Mas, itu yang terkenal proyeknya di Rancamaya, ya. Terus kedua ada Duta Putra Land. Nah, ketiga adalah Kalindo Land. Nah, ini semua puluhan tahun dari properti semua. Iya. Sinerginya pasti konsisten lah, kasih komit juga kita kan. Nah, terus berikutnya fasilitas yang ada kita di radius 5-10 kilo di atas kita itu fasilitasnya sudah ada semua sih. Mau kesehatan, rumah sakit banyak. Mau pendidikan, sekolah banyak. Dari tingkat playgroup sampai SMA ada. Ya kan? Terus yang ketiga adalah komersial tidak banyak kita sini. Terus yang keempat adalah pusat perbelanjaan juga banyak. Ya. So apa yang kita punya? Tempat wisata di seberang loh ya. Betul. Iya. Nah, di luar itu juga di kami itu juga dari sisi transportasi kita ada support dengan GR Connection kita bersinergi dengan GR Connection. Jadi dari Harvest City ke Jakarta tuh ada busnya, shuttle betul. Di luar itu dengan ada proyek strategi nasional yang LRT dari Cibubur Cawang Duku atas itu kita ada shuttle dari dalam Harvest City kita ke stasiun MRT itu. Iya. Berarti memang rasanya itu banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan positif ya Pak ya. Saya bisa luar biasa. Kalau kita lihat di peta, kita itu ada di segitiga Mas. Antara Bekasi atau daerah Cibitung Cikarang itu tempat industri, Bogor tempat wisata, sama Jakarta ekonomi kita di tengah-tengahnya. Karena kita terhubung, ada tol Cimanggis itu, nah, ya kan, terus ada MRT ke Jakarta, terus dari kita sendiri ada shuttle ke situ. Dari segi kemudahan fasilitas didapat ada, aksesibilitas ada. Ya, berarti penunjang developer di belakangnya jelas, ya kan, luas lahan jelas, yang pasti, hektar. Dan yang pasti adalah ruang area terbuka hijaunya ada ya. Dan dari semua itu terjangkau bos. Nah, gimana itu? BAS bebas. Tadi ya. Ya, gue bikin bebas ya. Iya, bebas. 6 hal bebas yang bisa kamu lakukan bersama Harvest City. Pasti bisa. Cicilannya kan tidak memberatkan. Kita mulai cicilan bisa 2 jutaan. 2 juta kita bisa, ya. Dan bank yang support kita banyak. Rata-rata bank nasional bisa masuk kita semua. Iya. Jangan nunda-nunda aja. Wah, ayo Sobat BK yang sudah mulai memikirkan untuk beli rumah ya, investasi rumah ya. Investasi rumah nih. Iya, yang beli. Karena saya lihat rumah itu investasi. Kenapa? Kita beli sekarang. Kalau saya bilang kalau kita beli, berarti kan gua nggak bakal jual. Kalau investasi itu kan begitu harga bagus, gua jual, gua dapat gainnya, gua lihat mau lagi, gua beli tempat baru lagi, atau gua beli yang lebih gede lagi. Itu namanya investasi. Rumah itu selalu investasi. Walaupun gua pakai sekian tahun, kalau harganya bagus, gua bisa jual, gua beli tempat yang lebih gede lagi. Wow. Ya kan? Dahsyat. Benar-benar sebuah pandangan. Saya udah nggak ragu lagi deh gitu. Mudah-mudahan memang kita juga sambil berdoa ya Pak ya. Semoga dengan keadaan yang normal ini, perekonomian juga sudah semakin menggeliat. Kita juga semakin bisa semakin giat mengumpulkan apa yang menjadi impian kita
Itu dia. Saya bilang apa? Mengumpulkan semangat untuk Mengumpulkan semangat. semangat untuk Seperti kata Pak Peter kan, investasi. jangan pernah berhenti untuk optimis ya. Selalu lewati hari itu dengan optimis. Wah, itu dia. Itu obat luar biasa. Pak Peter, Siap. penutup untuk para sobat Wika yang dalam pengertian ingin punya hunian, punya impian dari Bapak selaku dari praktisi dan juga dari manajemen Artis City. Boleh Pak? Apa nih? Memberikan masukan atau semacam gairah investasi lah gitu Pak. Jadi sobat muda semua, ini saat yang paling tepat buat teman-teman untuk mulai merencanakan kembali ya goal-goal dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa di ujungnya selalu rumah yang menjadi dasar semuanya. Karena saya selalu percaya muda punya rumah, bangga punya rumah, karena semua bermula dari rumah. Ya, itu menurut saya. Jadi jangan rendah. Punya rumah, dari situ kita susun semuanya masa depan kita. Rumahku masa depanku. Dapat gue yang lagi. Rumahku Masa depanku. Kalau punya tangga, nggak punya rumah, mau gimana mau bangun rumah tangga? Iya. Iya nggak Pak? Cak bener. Bener. Ada yang pernah bilang gitu, Bang, gimana sih? Masa punya tangannya doang, rumahnya mana? Kita nggak bisa dong berumah tangga. Betul sekali. Itu saya bilang tadi. Ujung-ujungnya tetap harus ada Rumah. karena rumahku masa depanku. Oke ya, Pak Peter, Siap. terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Obrolan yang semua. inspirasi Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak. Pak Peter sehat selalu dengan manajemen Sama-sama. juga. Terus katanya kan harus waras ya Pak ya. Tetap waras, tetap optimis. Tetap ketawa. Saya kalau itu tutupnya adalah jaga selalu kesehatan, waras selalu, Iya. dan komunikasi selalu. Amin. Main-main lagi sini lagi ya. Terima kasih ya Pak Peter. Terima kasih Pak Sukses Peter. selalu untuk Oke, ya. kotanya pada acaranya semuanya. Siap. Ya. Sobat Wika, kita jumpa lagi di episode podcast properti berikutnya. Sehat selalu ya. Dadah. Waras selalu. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.